Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang tak lupa juga kita sampaikan salawat berangkaikan salam kepada ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengharapkan syafaatnya di yaumul akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor lingkungan abiotik yang mempengaruhi kehidupan hewan, di mana tugas ini adalah tugas pribadi yang diampu oleh dosen Bapak Roni Apriyadi MPD. Dan perkenalkan, nama saya Fatlia Purnama Hasibuan, NIM 0310211015. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu aksi reaksi hewan dengan lingkungan abiotik. Hewan adalah bagian integral dari ekosistem dan mereka harus terus berinteraksi dengan lingkungan abiotik mereka yang mencakup unsur-unsur zat organik dan anorganik yang tidak hidup. Cara-cara organisme hidup termasuk hewan bereaksi dan beradaptasi terhadap perubahan dan komponen non-hidup di habitat mereka adalah kunci untuk kelangsungan hidup mereka. Terdapat 6 aspek aksi dan reaksi hewan terhadap lingkungan. Yang pertama adalah peraturan regulasi termal, yaitu ada beberapa hewan seperti mamalia dan burung mampu mengatur kondisi internal mereka sendiri terlepas dari fluktuasi eksternal. Ini dikenal sebagai regulasi termal. Contohnya yang paling mencolok adalah hewan endotermik seperti mamalia yang mampu menghasilkan panas tubuh mereka sendiri melalui metabolisme tinggi. Yang kedua adalah konfirmasi termal. Sebaiknya sebagian besar hewan, terutama hewan ektotermik seperti reptil dan amfibi, tidak mampu mengatur suhu tubuh mereka sendiri. Mereka akan menyesuaikan suhu tubuh mereka dengan suhu lingkungan sekitar yang dikenal sebagai konfirmasi termal. Ini berarti suhu tubuh mereka akan mengikuti perubahan suhu di lingkungan. Misalnya, kadal dapat mencari tempat teduh atau berjemur di bawah sinar matahari untuk mengatur suhu tubuh. Yang ketiga, terhadap faktor-faktor abiotik. Setiap spesies hewan memiliki jarak toleransi terhadap faktor-faktor abiotik tertentu, seperti suhu, kelembapan, dan tekanan. Beberapa hewan mampu bertahan dalam kondisi ekstrim, sementara yang lain lebih sensitif terhadap perubahan lingkungan. Ini dapat mengarah pada sebaran geografis yang berbeda untuk spesies yang sama, tergantung pada kondisi lingkungan yang diinginkan. Yang keempat adalah pergerakan. Hewan-hewan sering memiliki kemampuan untuk berpindah tempat untuk menghindari atau mencari kondisi lingkungan yang lebih sesuai. Misalnya, yaitu burung migran akan berpindah ke daerah yang lebih hangat selama musim dingin untuk menghindari suhu ekstrim di daerah asal mereka. Ini adalah bentuk adaptasi yang penting dalam memungkinkan mereka bertahan dalam kondisi yang kelima adalah reproduksi. Faktor-faktor abiotik seperti suhu, kelembapan, dan cahaya dapat mempengaruhi kemampuan hewan untuk berkembang biak. Misalnya, suhu yang dapat menjadi kunci untuk penentuan waktu reproduksi beberapa spesies. Seperti beberapa spesies kura-kura hanya bertelur pada suhu tertentu, dan perubahan suhu di lingkungan mereka sangat mempengaruhi kelangsungan hidup keturunan mereka. Yang keenam adalah ketersediaan sumber daya. Lingkungan abiotik juga mempengaruhi ketersediaan sumber daya bagi hewan. Misalnya, udara yang cukup penting bagi hewan-hewan gurun, sementara ketersediaan makan yang cukup penting bagi hewan-hewan pemakan tumbuhan. Perubahan dalam faktor-faktor abiotik seperti curah hujan, suhu, dan cahaya matahari dapat mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi ketersediaan makanan bagi hewan. Dan materi yang kedua adalah unsur-unsur zat organik. Unsur-unsur zat organik adalah unsur-unsur kimia yang menjadi dasar bagi kehidupan, terutama hewan.
Mereka terdiri dari karbon dan hidrogen, dan juga dapat mengandung unsur-unsur lain seperti nitrogen, oksigen, fosfor, dan halogen, dan belerang. Unsur-unsur ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kehidupan hewan, karena mereka yang membentuk struktur sel, mengatur fungsi tubuh, dan memenuhi kebutuhan nutrisi. Dan saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang unsur-unsur zat organik dan peran mereka dalam kehidupan hewan. Terdapat 6 bagian. Yang pertama adalah karbon dan hidrogen, C dan H. Karbon adalah unsur utama dalam senyawa organik, dan ini disebabkan oleh kemampuan untuk membentuk ikatan kovalen dengan dirinya sendiri dan unsur lain. Hidrogen sebagai unsur paling sederhana sering menjadi pendamping karbon dalam struktur molekul organik. Yang kedua adalah unsur lain NOP, halogen S. Selain C dan H, senyawa organik juga mengandung unsur-unsur lain seperti nitrogen, oksigen, fosfor, halogen, seperti klorofil dan bromin, dan belerang. Unsur-unsur ini memainkan peran penting dalam struktur dan fungsi senyawa organik. Misalnya nitrogen adalah komponen utama asam amino dan protein, sedangkan fosfor adalah bagian dari struktur asam nukleot seperti Na dan RNA. Yang ketiga adalah protein. Protein adalah salah satu jenis senyawa organik yang paling penting. Mereka terdiri dari rantai panjang asam amino dan berfungsi sebagai bahan pembangun sel, enzim katalisator biologis, dan hormon. Seperti protein juga berperan dalam menjaga struktur jaringan tubuh dan berpartisipasi dalam proses pertahanan kekebalan tubuhan. Yang keempat adalah karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber utama energi bagi tubuh hewan. Mereka terdiri dari gula, termasuk glukosa yang digunakan oleh sel untuk menghasilkan energi melalui proses respirasi sel. Karbohidrat juga berperan dalam menyimpan energi dalam bentuk glikogen di hati dan otot untuk digunakan pada saat diperlukan. Yang kelima adalah lemak. Lemak juga dikenal sebagai lipid, adalah senyawa organik yang mengandung asam lemak. Mereka berfungsi sebagai sumber energi cadangan, membantu membran sel, menyediakan isolasi termal, dan membantu dalam penyebaran beberapa vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Yang keenam adalah asam nukleat. Asam nukleat adalah senyawa organik yang terdiri dari basa nukleotida. Mereka memiliki peran utama sebagai bahan genetik yang mengkode informasi genetik yang diperlukan untuk pewarisan sifat dari satu generasi hewan ke generasi berikutnya. Asam nukleat juga mengatur ekspresi gen, mengendalikan sintesis protein, dan memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan organismenya. Nah, unsur-unsur zat organik ini sangat penting bagi kehidupan mereka karena mereka membentuk dasar kimia dari sel dan jaringan tubuh. Kehidupan hewan ini tidak akan mungkin tanpa unsur-unsur karena mereka terlibat dalam hampir setiap aspek metabolisme dan fungsi tubuh. Hewan mendapatkan senyawa organik dari makanan yang mereka konsumsi seperti protein dari daging, karbohidrat dari biji-bijian, lemak dan minyak ikan, dan asam nukleat dari telur. Dan materi yang ketiga yaitu anorganik yang mempengaruhi kehidupan hewan. Unsur-unsur zat organik juga memiliki dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan menjaga hewan. Meskipun unsur-unsur ini tidak memiliki dasar karbon seperti zat organik, mereka memainkan peran penting dalam berbagai proses biologis dan metabolisme. Ada 5 bagian unsur-unsur zat organik yang berperan dalam kehidupan hewan dan bagaimana mereka mempengaruhi berbagai aspek kehidupan ini. Yang pertama adalah udara. Udara adalah campuran gas yang terdiri dari oksigen, nitrogen, karbon dioksida, dan berbagai jenis gas lainnya.
Udara sangat penting bagi kehidupan hewan karena berfungsi sebagai sumber oksigen yang digunakan dalam proses respirasi. Oksigen ini diambil oleh hewan dari udara dan digunakan untuk menghasilkan energi yang melalui oksidasi. Yang kedua adalah oksigen O2. Oksigen adalah unsur anorganik yang sangat penting bagi kehidupan hewan. Hewan menggunakan oksigen untuk proses respirasi seluler, di mana molekul oksigen diubah menjadi energi yang dapat digunakan oleh sel tanpa oksigen. Banyak hewan yang tidak dapat bertahan hidup. Yang ketiga adalah karbon dioksida CO2. Karbon dioksida adalah produk sampingan dari proses respirasi hewan, di mana oksigen digunakan dan karbon dioksida dihasilkan. Gas ini juga penting dalam proses fotosintesis tumbuhan, di mana karbon dioksida diubah menjadi glukosa dan oksigen. Oleh karena itu, karbon dioksida dan unsur yang terlihat dalam siklus organ di alam. Yang keempat adalah nitrogen N2. Nitrogen adalah unsur anorganik yang penting dalam sintesis protein dan asam nukleat, DNA dan RNA. Hewan tidak dapat menyerap nitrogen langsung dari udara, tetapi mereka mendapatkan melalui makanan yang mereka konsumsi. Bakteri dalam tanah juga berperan dalam mengubah nitrogen atmosfer menjadi senyawa yang dapat digunakan oleh tumbuhan, yang kemudian menjadi sumber nitrogen bagi hewan. Yang kelima adalah fosfor. Fosfor adalah unsur anorganik yang diperlukan untuk sebagai proses biologis, termasuk pembentukan DNA, RNA, dan membran sel. Seperti nitrogen, fosfor juga tidak dapat diserap langsung dari udara. Hewan mendapatkan fosfor melalui makanan yang mereka konsumsi, terutama dalam bentuk senyawa fosfat. Oleh karena itu, unsur-unsur zat anorganik ini sangat penting bagi kehidupan hewan karena mereka terlibat dalam berbagai aspek metabolisme dan berfungsi sebagai bahan baku penting dalam berbagai molekul biologis. Karena kehidupan hewan sangat bergantung pada keseimbangan unsur-unsur zat organisme dan anorganik ini. Karena ketidakseimbangan dapat mengganggu proses biologis dan kesehatan hewan. Oleh karena itu, pemahaman tentang bagaimana hewan mendapatkan, menggunakan, dan berinteraksi dengan unsur-unsur ini sangat penting untuk menjaga kesejahteraan dalam kehidupan hewan di berbagai lingkungan.